Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan waktu hari ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau pengantar mengenai statistika bisnis, di mana kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi itu semakin berkembang pesat. Tidak bisa kita pisahkan dari statistika ini, di mana statistika ini nantinya akan mampu sebagai alat bantu kita dalam memahami gejala atau suatu permasalahan yang nantinya akan kita amati, yang nantinya akan kita teliti, sehingga kita akan menimbulkan suatu keputusan atau suatu solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Karena dengan statistika nantinya para peneliti itu akan mampu menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleksitasnya tinggi atau suatu permasalahan yang rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat atau oleh pembaca saat penelitian kita nanti memperoleh solusi yang tepat. Nah, di dalam statistika bisnis ini nantinya kita harus mengenal yang namanya populasi dan sampel. Di mana statistika bisnis ini merupakan ilmu yang kita gunakan dalam pengumpulan, pengorganisasian, penyajian sampai analisis data yang nantinya akan mampu membantu kita dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan suatu bisnis. Itu adalah pengertian atau yang dimaksud dengan statistika bisnis. Di dalam penelitian statistika bisnis, kita harus mampu membedakan antara populasi dan sampel, di mana populasi ini merupakan keseluruhan atau totalitas unit observasi yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian kita saat meneliti. Jadi secara singkatnya, populasi itu adalah keseluruhan responden yang akan kita teliti, sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi. Contohnya, misalkan kita akan meneliti suatu perusahaan A. Perusahaan A itu memiliki beberapa kantor cabang. Saat kita memilih untuk meneliti atau melakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas, kita akan mengambil populasinya. Artinya kita harus meneliti atau kita harus mengambil data dari keseluruhan orang yang terlibat dari perusahaan tersebut atau perusahaan atau objek penelitian kita. Tetapi kalau kita hanya mengambil sampel, artinya kita hanya mengambil sebagian saja dari populasi. Contohnya misalkan perusahaan A itu memiliki karyawan 100 orang dari yang tersebar dari berbagai kantor cabangnya. Kalau kita mengambil populasi, berarti kita harus meneliti ke dalam terhadap 10 orang tersebut. Tetapi kalau kita mengambil sampelnya saja, artinya kita hanya bisa mengambil sebagian saja dari populasi. Bisa saja itu 50, bisa saja itu 80 ataupun 30. Itu perbedaan dari populasi dan sampel. Kemudian selanjutnya, kegunaan kita atau manfaat kita mempelajari statistik yaitu adalah kita nantinya akan lebih mudah untuk memperoleh informasi dan angka yang akan tergambarkan saat nanti dinilai akhirnya. Karena nanti di statistik itu ada beberapa proses yang harus kita perhitungkan, yang harus kita analisis. Nah, nanti dari hasil akhir nilai tersebut akan memperoleh informasi, akan memperoleh suatu angka yang mampu menggambarkan bagaimana keadaan permasalahan yang sedang kita teliti. Kemudian kegunaan mempelajari statistik itu nantinya kita akan memahami metode statistik, bahwa metode statistik itu akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat. Karena saat kita menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya akan lebih tepat saat kita mengambil suatu keputusan atau memberikan solusi itu berdasarkan informasi. Informasi itu kita peroleh dari data-data yang terjadi di lapangan, sehingga data-data yang terjadi di lapangan itu bisa menjadi informasi yang akurat saat kita mengeluarkan suatu kebijakan, mengeluarkan sebuah keputusan, atau saat kita mengeluarkan solusi atau menghasilkan solusi dengan tujuan untuk memperoleh
atau mencapai tujuan yang untuk memperoleh solusi dalam mencapai permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita teliti atau memperoleh tujuan target dari perusahaan yang kita teliti. Itu manfaat statistik yang bisa kita peroleh. Kemudian penggunaan statistika itu luas. Kalau tadi penggunaan statistika itu secara lebih umum, tapi di sini penggunaan statistika itu bisa dari berbagai bidang. Bisa dari bidang penentuan persediaan barang atau pengadaan barang, di mana nanti kita dalam menggunakan statistik untuk penentuan persediaan barang itu kita bisa mengetahui stok barang cukup memenuhi keinginan konsumen atau tidak. Kemudian stok barangnya itu berkualitas baik atau tidak. Persediaan barangnya itu dalam produksinya itu bisa memenuhi dalam jangka panjang atau pendek. Itu kita bisa menggunakan statistik, kita bisa tahu bagaimana persediaan barang yang ada. Kemudian untuk evaluasi produktivitas dan kinerja karyawan, di mana kita bisa tahu bagaimana perusahaan kita mencapai target atau tidak. Kemudian langkah apa yang perlu diambil saat target kita tidak tercapai. Kemudian bagaimana langkah kita untuk meningkatkan kinerja karyawan. Itu bisa kita selesaikan, bisa kita gunakan metode statistika bisnis ini. Kemudian dalam bidang pemasaran kita bisa menggunakan statistika dalam penelitian pengembangan produk, analisis potensi pasar, apakah produk kita itu mampu bersaing atau tidak. Kemudian potensi pasar, tren saat ini itu bagaimana, apakah brand kita mampu menarik perhatian konsumen atau tidak. Kemudian strategi marketing apa, strategi promosi apa yang harus kita lakukan supaya memenangkan pangsa pasar. Kemudian kita bisa menggunakan statistika itu dalam meramalkan penjualan, dalam forecast penjualan. Kemudian untuk mengetahui potensi peluang kenaikan atau penurunan harga saham. Kemudian analisis pertumbuhan laba dan analisis operasional perusahaan. Kemudian kita juga bisa mengetahui analisis resiko perusahaan, indeks harga konsumen, dan analisis pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk tentunya. Kemudian nanti di dalam metode statistika itu kita harus mengenal yang namanya sebuah variabel. Kita akan menyelesaikan suatu permasalahan di mana permasalahan tersebut itu termasuk ke dalam variabel kualitatif ataupun kuantitatif. Di mana variabel kualitatif itu adalah variabel yang dinyatakan dalam bentuk klasifikasi atau kategori. Contohnya itu ada gender, jenis pekerjaan, usia atau tingkat pendidikan. Kemudian ada variabel kuantitatif, di mana variabel kuantitatif ini adalah variabel yang dinyatakan secara numerik atau bilangan. Tipe variabel ini tentunya pun akan berkaitan dengan metode yang kita pakai nantinya. Metode penelitian pun sama, ada metode kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya yang dinyatakannya dalam klasifikasi atau kategori seperti gender, jenis pekerjaan, usia, tingkat pendidikan, itu kualitatif. Kalau kuantitatif itu berupa angka. Itu perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif. Kemudian nanti jenis datanya itu kita ada tergantung berdasarkan sumber. Ada data primer, ada data sekunder. Dimana kalau kita memakai data primer, artinya kita mengambil datanya itu dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu, dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan, hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu. Contohnya adalah kuesioner. Kalau kita meneliti statistikanya itu mengambil datanya sekunder, artinya sumber data yang kita ambil itu tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Contohnya misalkan wawancara, kemudian lewat arsip atau lewat dokumen yang ada.
kemudian bisa lewat tabel, diagram, atau topik penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi terdahulu. Itu data sekunder. Jadi perbedaannya, kalau data primer itu contohnya kuesioner, kita mengajukan pertanyaan kepada responden. Responden itu orang yang kita tanyakan bagaimana keadaan permasalahan perusahaan yang terjadi. Kalau data sekunder itu kita mengambil hanya dari wawancara atau dari arsip atau dokumen-dokumen yang sudah ada terdahulu, baik itu diagram, laporan penjualan, tabel, atau penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, atau buku referensi. Itu termasuknya ke dalam data sekunder. Kemudian di sini ada level of measurement, itu ada 4 skala. Nanti di dalam metode statistika atau dalam penelitian statistika itu kita harus mengenal 4 klasifikasi, yaitu ada skala nominal, di mana skala nominal itu datanya nanti diklasifikasikan ke dalam kategori yang tidak dapat diatur dalam urutan tertentu. Contohnya warna tas, gender, atau jenis pekerjaan. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal itu data yang bisa diklasifikasikan ke dalam kategori dan dapat diatur dalam urutan atau peringkat tertentu. Contohnya tingkat pendidikan, penilaian baik, buruk, cukup, baik sekali, kurang atau kurang sekali, itu termasuknya ke dalam skala ordinal, seperti kita kalau melihat angket-angket. Kemudian ada skala interval. Skala interval itu datanya nanti diklasifikasikan ke dalam kategori, dapat diatur dalam urutan tertentu, dan dapat menunjukkan perbedaan antara jarak nilai data. Kemudian yang terakhir ada skala rasio, di mana skala rasio itu adalah data yang diklasifikasikan ke dalam kategori, dapat diatur dalam urutan dan peringkat, menunjukkan perbedaan kalau skala rasio itu. Contohnya misalkan gaji karyawan, penghasilan karyawan, produk penjualan di salah satu cabang A, B itu pasti berbeda. Yaitu dari skala ordinal, tingkat pengukuran itu ada 4 skala yang harus kita pahami. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian nanti dalam metode statistika bisnis itu kita penyajian datanya itu atau metode penelitiannya itu kita bisa memilih apakah kita akan menggunakan metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Bahkan ada juga mixed method atau campuran dari keduanya. Kita bisa menggunakan kualitatif dulu baru kuantitatif atau kuantitatif dulu baru kualitatif. Itu namanya mixed method. Nah, di sini kita harus paham mengenai penyajian data kualitatif itu. Kalau summary tabel itu adalah bentuk tabel ringkasan. Ya, dimana di tabel ringkasan itu nanti bentuknya kita seperti distribusi frekuensi. Tabelnya itu misalkan kita akan meneliti berapa jumlah mahasiswa di program studi misalkan bisnis. Kemudian di sini ada manajemen. Kemudian di sini misalkan ada akuntansi misalkan. Nah, di sini kita bisa tahu berapa banyak mahasiswanya. Misalkan di sini ada 130, di sini 20, kemudian 50, nanti total keseluruhannya kita bisa tahu misalkan 200. Nah, di sini bentuk penyajian summary tabel itu adalah bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti saat kita meneliti menggunakan program software SPSS atau statistika, service statistika itu kita nanti bisa memilih apakah kita akan menyajikan datanya itu dalam bentuk tabel ringkasan atau bar chart. Bar chart ini adalah diagram grafik. Di mana diagram grafik ini kita bisa ada bentuknya diagram batang ya, yang seperti ini, ada diagram garis
yang seperti ini. Nah, itu bar chart. Atau kita juga bisa menyajikan datanya itu nanti di hasil akhirnya kita mau dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, dari sini nanti kita bisa lihat berapa persentasenya. Biasanya di sini misalkan ini 30%, ini 10%. Nanti itu akan secara otomatis saat kita menggunakan metode statistika. Kita mau memilih penyajian data hasil akhirnya, kita mau dalam bentuk tabel ringkasan atau diagram batang, diagram grafik, atau dalam bentuk diagram lingkaran. Itu semua nanti akan lebih mudah saat kita menggunakan statistik dibanding kita menghitung secara manual, karena nanti akan secara otomatis penyajiannya itu atau implementasi di aplikasinya itu akan secara otomatis akan mudah penyajian datanya. Nah, nanti kita akan lebih banyak menggunakan aplikasi software SPSS untuk memudahkan kita dalam penelitian statistik. Kemudian di sini ada penyajian datanya itu kalau kita metode penelitiannya kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita bisa memakai line chart atau diagram garis. Di kuantitatif kita juga bisa menggunakan diagram batang, diagram skala titik, misalkan kita mau hanya titik doang, itu juga bisa. Kemudian di sini juga sama, kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi, kemudian di sini ada histogram. Histogram pun sama, tampilannya itu seperti diagram batang, cuman dia kalau untuk diagram batangnya itu dia terpisah. Masih histogram itu sama seperti diagram batang, jadi tampilannya itu dalam bentuk tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batang, sama kayak diagram batang. Jadi intinya kita nanti mau metode penelitiannya kuantitatif atau kualitatif, itu kita bisa memilih. Kita akan menyajikan datanya itu dalam bentuk diagram batang, lingkaran, atau diagram garis, atau hanya tabel distribusi frekuensinya saja. Nah, teorinya untuk pengantar teori statistika bisnis hanya sampai di sini. Untuk lebih memahaminya nanti kita akan membahas di video selanjutnya mengenai bagaimana implementasi atau pengaplikasian penyajian data atau proses penginputan data saat kita sudah punya permasalahan penelitian kita, kemudian kita sudah memperoleh datanya, baik itu kita menggunakan data sekunder maupun primer, kita nanti sudah punya datanya, kita bisa bagaimana caranya agar data tersebut bisa dipecahkan menggunakan metode statistika bisnis, itu kita nanti akan bahas di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai pengantar teori statistika bisnis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya sangat berharap saran, komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.